Selamat ulang tahun Republik Indonesia yang ke-76 dari gua Mbak Ivan dan juga teman-teman dari Wikimotif. Untuk memperingati hari yang spesial nih, maka gue sudah menyiapkan sebuah pidato. Sebentar dulu. Bener. Ya, nggak panjang-panjang, cuma sekitar 23 halaman tentang bagaimana perjuangan. Nggak penting gimana, ini nulisnya capek loh. Gue udah buka buku segala macem. Gak usah. Ya, terus bikin apa? Langsung aja to the point. Editornya benar-benar nggak tahu terima kasih. Ya sudah, untuk memperingati HUT kemerdekaan ini kita akan membahas mobil-mobil kepresidenan dari masa ke masa. Hanya di Wikimotif bareng Mbak Iva Ramadana. Mungkin banyak yang belum tahu kalau mobil kepresidenan pertama itu merupakan hasil curian. Tapi kata-katanya kurang pas ya, karena dulu gue pernah dimarahin orang online. Padahal menurut gue sih bener loh, dirampas dari orang Jepang. Gimana ceritanya? Jadi setelah proklamasi kita benar-benar gak punya apa-apa nih, termasuk mobil dinas buat Bung Karno. Jadi ada sekelompok pemuda dipimpin oleh Bapak Sudiro yang kemudian menjadi gubernur DKI Jakarta, dan kakeknya Tora Sudiro, pasti tahu dong. Kemudian mereka berinisiatif mencari mobil untuk Bung Karno, dan mereka teringat sebuah mobil yang disebut sebagai mobil terbagus di Jakarta saat itu, yaitu Buick Eik tahun 1939. Mobil itu dimiliki oleh pembesar Jepang, pejabat orang Jepang. Jadi apa yang mereka lakukan? Mereka tahu supirnya itu adalah orang Indonesia. Mereka datengin si supirnya. Kemudian bener-bener nodong, bukan nodong baik-baik, dia kayak halo Bung gitu. Terus orangnya kayak ya Bung gitu. Terus orangnya kayak boleh dong minta kuncinya? Oh, buat kemerdekaan loh. Oke, nih kunci gitu. Terus akhirnya ya udah beneran dikasih. Nggak pakai ini. Kalau zaman sekarang mungkin apa harus dikasih ini, dikasih rokok, kasih kopi. Nah, supaya orangnya selamat dari amukan si Jepang, dia dikasih ongkos buat balik pulang kampung. Udah kan, udah dapat kunci. Ternyata mereka baru sadar, loh dari kita nggak ada yang bisa nyetir toh. Ya gimana nih? Jadi mereka akhirnya pergi dulu nyari orang yang bisa nyetir buat ngambil mobil itu. Setelah ditemukan, mobilnya diantarkan ke Jalan Pegangsaan Timur Raya nomor 56. Tuh kan, anak IPS mah masih inget dong. Yoi. Sementara untuk mobil dinasnya Bung Hatta, yaitu sebuah De Soto tahun ini, nama mobilnya nama orang ya, dia beli nama orang, bukan dari nama makanan. Lu mikirnya udah De Soto, makan soto aja lu. De Soto tahun 1941 ini merupakan sumbangan dari pengusaha namanya Johan Johor. Beliau ini sudah mendukung pergerakan kemerdekaan saya sejak tahun 20-an juga loh. Nah, kedua mobilnya mendapatkan plat nomor Rep 1 dan Rep 2. Mobil ini menemani Bung Karno dan Bung Hatta bahkan ketika mereka hijrah ke Yogyakarta pada tahun 1947. Kedua mobil terus digunakan hingga pada tahun 1949 saat Belanda mengakui kemerdekaan Indonesia. Akhirnya Bung Karno dan Bung Hatta dibelikan mobil baru. Yeay, akhirnya kita beli mobil baru, yaitu sebuah Buick Super tahun 1949. Setelah itu sendiri, Bung Karno mendapat banyak mobil, mulai dari pembelian negara maupun hadiah. Nah, salah satu mobil-mobil hadiah ini adalah pada tahun 1950 Presiden Amerika Dwight Eisenhower mengirimkan sebuah Cadillac tahun 1950. Ada juga mobil hadiah yang ceritanya cukup menarik. Jadi waktu Bung Karno naik haji ke Saudi Arabia, beliau disediakan sebuah mobil, yaitu sebuah Imperial buatan Amerika tahun 1955. Ketika Bung Karno sudah selesai naik haji dan mau pulang ke Indonesia, tiba-tiba Raja Saud yang kala itu menguasai Saudi Arabia bilang, ini mobilnya buat bapak aja gitu. Bayangin loh, lo lagi kemana gitu kan, tiba-tiba pinjam mobilnya ya, kayak selalu balikin. Udah nggak apa-apa, bawa pulang aja. Ah serius loh gitu. Itulah yang terjadi. Dan cerita mobilnya juga lebih tambah menarik lagi, karena mobilnya menjadi saksi peristiwa penggranatan Cikini. Pada tahu nggak lo? Pada bolos sekolah, gue yakin lo pas pelajaran sejarah ketidur. Karena nih buat yang nggak tahu, jadi waktu Bung Karno mengunjungi anak-anak beliau di sekolah Cikini, ada seorang
teroris yang berusaha melemparkan granat ke Bung Karno. Bung Karno selamat meski ada pengawal yang terluka dan juga anak-anak sekolah tersebut. Selain dari negara-negara barat dan negara-negara non-blok, Bung Karno juga mendapatkan hadiah dari Uni Soviet. Jadi ceritanya ketika Perdana Menteri Soviet Khrushchev main ke Indonesia, beliau membawa oleh-oleh. Gila loh, biasanya gue dibawain apa gitu kayak bapia dari Jogja udah seneng. Nah ini dibawakan mobil, yaitu sebuah gas Chaika dan ZIL 111. Tetapi menurut catatan mobilnya tidak begitu sering digunakan. Kenapa ya? Mungkin Bung Karno sukanya Amerika kali. Nah, ngomong-ngomong soal selera Bung Karno ini memang penggemarnya mobil Amerika. Mulai dari Cadillac hingga Imperial. Dan ada salah satu cerita menarik lagi nih, mobilnya Bung Karno. Jadi ada sebuah mobil Imperial tahun 1959 yang konon pada tahun itu hanya dibuat berapa unit saja. Itu mobil atap terbuka buat parade, tapi ada satu detail menarik buat mobil Bung Karno, yaitu di belakangnya harusnya ada sirip gede, tapi kok nggak ada. Rupanya kabarnya Bung Karno tidak suka siripnya gede-gede, jadi minta dipotong saja, dibabat habis tuh mobilnya. Tadi kita udah tahu ya kalau Bung Karno itu sukanya mobil-mobil Amerika. Tetapi pernah waktu Indonesia agak anti barat, yaitu waktu konfrontasi dengan Malaysia di tahun 1964, yang gue yakin lu pada udah lupa. Nah jadi banyak yang menganggap Bung Karno itu munafik karena dia selalu jalan-jalan pakai mobil-mobil Amerika. Akhirnya yang dilakukan apa? Jadi gimana kalau mobilnya kita diganti dengan Mercedes-Benz dari Jerman. Walaupun Jerman blok barat, tapi kan dia dianggapnya netral. Jadi dibelilah sebuah Mercedes-Benz 600 Grosser, itu mobilnya para diktator. Setelah mobilnya datang, Bung Karno cuma pakai sebentar karena dia nggak suka. Akhirnya apa? Balik lagi ke mobil Amerika. Aduh, lucu banget Bung besar ini. Akhirnya bahkan sampai kejatuhan beliau di tahun 1966 dan 1967, beliau tetap mendapatkan mobil-mobil terbaru seperti Cadillac, Imperial, dan juga Continental. Tapi sedihnya ketika Bung Karno diusir dari istana, beliau hanya bisa naik sebuah VW Kodok tua. Berlanjut kepada Presiden RI yang kedua, yaitu Soeharto. Karena situasi Indonesia yang kala itu masih miskin, masih susah. Orang kita habis banyak utang, lagi banyak woro-woro kalau orang Jawa tuh, ya kan. Jadi Pak Harto banyak menggunakan mobil bekasnya Bung Karno. Ya, mobil-mobil mereka juga, Cadillac, ada Oldsmobile, ada Imperial gitu. Dan menariknya Pak Harto ini tidak begitu suka kemewahan. Karena beliau menganggap negara kita lagi susah, banyak orang susah. Jadi kalau kita naik dengan mobil-mobil mewah, apalagi mobil-mobil Amerika yang gede, chrome-nya besar, mesinnya V8 udah kayak mesin apa 7000 cc gitu-gitu. Jadi beliau menginstruksikan supaya mencari mobil yang tidak begitu mencolok lah. Dan mobil apa itu? Yaitu Mercedes-Benz. Karena juga jujur aja deh, kalian pernah lihat Mercy Barong nggak? Yang kayak gini bentuknya. Pada suka nggak nge kan itu Barong apa Tiger, nah gitu. Jadi Pak Harto mulai menggunakan mobil seperti Mercy Barong, kemudian berlanjut ke Mercy Eagle, di mana saat itu Mercy Eagle nggak dijual loh di Indonesia, jadi hanya dipakai oleh pemerintah saja. Dan beliau juga menggunakan terakhir Mercy W140. Tapi speknya yang khusus dong, yang S600, V12, 6000 cc. Nah beliau menggunakan itu sampai akhir tahun sampai 1998 ketika beliau mundur dari jabatannya sebagai Presiden Indonesia. Berlanjut ke presiden ketiga kita, yaitu Bapak Burhanuddin Yusuf Habibie atau B.J. Habibie. Karena lagi-lagi situasi yang mirip seperti yang dulu di masa transisi Bung Karno dan Pak Harto. Indonesia lagi sulit habis dari Krismon. Jadi mobil yang dipakai adalah W140 S600 bekasnya Pak Harto. Dan mungkin buat yang penonton, kayaknya sih kebanyakan penonton Outbreak yang mungkin nggak ingat kalau Pak Habibie menjabatnya hanya sebentar. Habis itu beliau digantikan oleh Bapak Abdurrahman Wahid alias Gus Dur. Lagi-lagi mobilnya W140 yang sama, jadi udah dipakai 3 presiden nih.
Tapi lagi-lagi yang nonton Outbreak mungkin masih kecil jadi nggak ingat kalau Pak Gus Dur sempat konflik dan terpaksa digantikan oleh wakil presidennya, yaitu Ibu Megawati sebagai presiden keempat. Dan mobil Bu Mega adalah mobil yang sama, W140 S600 dari zaman Pak Harto. Sekarang udah 4 presiden tuh. Lagi-lagi nih kita ngirit ya, nggak mampu lah kita beli mobil. Berlanjut ke presiden kelima, yaitu Bapak Susilo Bambang Yudhoyono alias SBY. Dan mobil kepresidenannya SBY adalah W140 lagi, S600. Sekarang udah berapa presiden? Soeharto, B.J. Habibie, Gus Dur, 5 presiden itu mobil ya. Tapi untungnya beliau hanya pakai itu di masa periode pertama, karena di periode kedua beliau mendapatkan mobil pengganti, yaitu Mercedes-Benz S600 Guard yang seri W221. Nah, sesuai namanya Guard itu artinya mobil ini anti peluru. Jadi mobil ini sudah didesain supaya bisa menerjang granat, senjata sampai kaliber AK-47 yaitu 7,62 x 39 mm. Dan juga mungkin pendemo ya, bisa langsung ditabrak. Mobil ini dipakai oleh Pak SBY hingga akhir masa jabatannya dan berlanjut ke presiden kita yang ke berapa tuh? Tadi gue lupa ngitung. Yang ke-7 yaitu Bapak Joko Widodo atau Jokowi. Beliau lanjut pakai mobil SBY untuk periode pertama dan di periode kedua beliau mendapatkan penggantinya yaitu lagi-lagi Mercedes-Benz yaitu S600 Guard W222. Jadi next gen. Tapi beliau tuh belinya di akhir-akhir produksi W222 karena habis itu keluar lagi S-Class generasi baru. Ya, jadi itu mobil-mobil yang dipakai oleh para presiden kita. Dan sedikit info aja, tidak sampai mobilnya dibawa ke presiden keliling Indonesia atau keliling dunia. Jadi adalah untuk ke daerah-daerah mereka pakai mobil orang-orang setempat yang ada di sana ya. Karena buat yang nggak tahu dulu Jokowi kunjungan ke daerah mana ya, dia pakai G-Class-nya dimodif Brabus lagi. Lalu bagaimana dengan nasib-nasib mobil kepresiden yang terdahulu? Kita bicara dulu nih, mobil presiden yang pertama dan wapres yang pertama, yaitu si Buick Eik dan si De Soto. Mobil itu kini menjadi koleksi Museum Joang 45 bersama dengan Imperial 55 yang jadi saksi penembakan Cikini tersebut. Mungkin kalian udah pada tahu karena baru-baru ini ada Om Fitra Eri baru kesana, baru ngedrive. Keren ya, kapan dong kita kesana gitu? Ajak gua dong, jangan nanti kalau Akbar ngedrive lagi dia pakai Buick, bahaya. Nah, untuk mobil-mobil Bung Karno lainnya, mobil itu dilelang pada tahun 1987 dan dimenangkan oleh klub mobil klasik PPMKI, di mana mobil-mobil tersebut masih dirawat oleh anggotanya hingga saat ini. Beberapa pemiliknya yang mungkin kalian tahu ada Bapak Hauke yang suka jalan-jalan itu loh, keren. Kita undang yuk ke Wikimotif Pak Hauke. Yeah. Ada juga Bapak Jimmy Samsudin, beliau punya sirkuit di Muara Bungo, harus cek tuh, keren banget. Dan juga kolektor-kolektor lainnya baik di Jawa Timur dan juga di sekitaran Indonesia. Sedangkan untuk mobil-mobil Pak Harto ada yang disimpan di Museum Purna Bakti Pertiwi. Tahu kan Taman Mini belok kiri? Nah itu ada beberapa mobil seperti ada Oldsmobile dan Cadillac-nya Pak Harto. Sementara mayoritas mobil-mobilnya Pak Harto seperti Mercedes segala macam masih disimpan oleh Sekretaris Negara. Dan beberapa mobil ini terlihat dipamerkan waktu acara kayak 17-an kayak gini. Moga-moga Setnek bisa merawat mobilnya atau lebih baik gimana kalau dimasukin museum supaya kita semua bisa lihat. Setuju nggak tuh? Ya teman-teman Wikimotif, kita bikin, kita bisa. Salah, itu mah buat penggalangan dana ya. Jadi itu dia perjalanan mobil kepresidenan dari masa ke masa. Sekali lagi kami mengucapkan selamat ulang tahun untuk Republik Indonesia yang ke-76. Semoga makin berjaya, makin sukses, makin sehat, bebas dari COVID. Yeay! Terima kasih banyak sudah menonton Wikimotif. Jangan lupa kalau ada ide, saran, kritik, fan art, fanfic bisa langsung ke komen di bawah. Dan sampai bertemu di video Wikimotif selanjutnya. Kenapa gue suka nunjuk ya?